ing pitung papat panggonan. Kalian atur. Sopo kowe? Siji loro, siji satru. Bali sampean sang gondol nyowo. Suanggi. Lepaskan aku. Panjenengan ingkang prakoso kakung menika. Lan keluarganipun pecah sedanten. Di episode kali ini Mimin akan merangkum alur cerita film yang berjudul Segoro Pitu. Santet Segoro Pitu mengisahkan persaingan bisnis yang memanas hingga berujung pada penggunaan ilmu klinik terutama santet. Ceritanya berfokus pada keluarga Sucipto yang mengalami tragedi ketika satu persatu anggota keluarganya menjadi korban santet Segoro Pitu. Insiden mengerikan yang dialami Sucipto rupanya bermula saat ia menemukan bungkusan misterius di tokonya. Saat membuka bungkusan Sucipto juga turut mendengar suara kawanan suku pedalaman yang menyeramkan. Teror ini juga menimpa istri Sucipto yang bernama Marni. Ia mengalami kesakitan luar biasa pada bagian perut hingga dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dan rontogen terlihat benda misterius memenuhi perut Marni. Melihat berbagai tragedi dan insiden misterius yang datang silih berganti, keluarga Sucipto menyadari kalau mereka tengah menjadi korban santet. Untuk menyelamatkan keluarganya, Ardi dan Siva berusaha menghentikan serangan mistis tersebut. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berawal di Semarang sekitar tahun 1970-an, memperlihatkan kegiatan jual-beli para warga di sebuah pasar tradisional. Terlihat salah satu toko milik Pak Sucipto yang ramai diburu para pembeli. Selain karena ramah, Pak Sucipto juga terkenal dermawan dan suka memberikan bonus ke pelanggannya. Hal tersebut membuat Sardi iri, karena pelanggan setianya pada lari ke toko milik Sucipto. Perlu kita ketahui bahwa Sardi ini adalah ipar atau kakak dari istri Sucipto. Singkat cerita, pasar pun tutup dan Sucipto memperoleh uang yang sangat banyak. Setelah itu ia ke rumah sakit, karena ternyata uang itu akan digunakan untuk biaya operasi anaknya. Namun sebelum itu kita perkenalkan keluarga kecil Sucipto, yakni Marni, Shiva dan juga Ardi. Beberapa hari kemudian Ardi tersadar pasca hari operasinya itu. Namun yang aneh, pandangan Ardi secara samar-samar melihat sosok yang aneh. Sebentar ya, suster panggilkan dokter dulu. Ardi begitu kaget karena ternyata itu adalah sosok arwah kakek-kakek yang telah menjadi demit. Lalu di rumah Ardi yang saat itu bermain bersama Shiva, kembali melihat wujud kakek-kakek tersebut. Namun Ardi memilih untuk diam dan belum memberitahukan siapa-siapa tentang penglihatannya itu. Lalu sore itu Marni mengajak Ardi periksa mata, karena Ardi sering mengeluhkan sakit di matanya. Tapi anehnya dari pemeriksaan dokter mata, Ardi tidak menderita kelainan apa-apa dan kondisi mata Ardi sudah sangat baik. Di sisi lain Sucipto yang akan menutup tokonya, merasa kesulitan karena ada sebuah bungkusan yang menyangkut di papan penutupnya. Setelah membukanya ternyata isi bungkusan itu adalah sebuah paku dan kemungkinan itu adalah kiriman santet dari seseorang. Sucipto pun curiga, jika kiriman itu berasal dari Sardi yang iri terhadap kejayaan tokonya. Karena merasa jengkel, Sucipto pun membuang bungkusan santet itu dan siap untuk pulang ke rumah. Di sini ia sempat mengeluhkan bahunya yang terasa pegal dan berat. Sesampainya di rumah, Sucipto memberitahukan istrinya kalau pundaknya itu terasa berat. Ia juga membangunkan Ardi untuk menanyakan keadaan matanya sekarang. Namun anehnya Ardi tiba-tiba berteriak sesaat ia melihat ayahnya itu. Ardi, apa tuh nak? Ardi. Ia berlari menuju Marni dan memberitahukan kalau ada perempuan menyeramkan di atas sang ayah. Ardi tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya melihat sosok itu duduk di pundak ayahnya. Untuk itulah Sucipto memanggil Rustam, selaku orang pintar untuk memeriksa Ardi. Rustam memberitahu Sucipto di mana hal seperti itu memang biasa terjadi,
Mata batin Ardi terbuka setelah operasi, dia bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Wanita yang dilihat semalam ternyata ikut bersama Sucipto dari pasar. Namun untungnya Rustam dapat mengusirnya. Sucipto lantas bertanya bagaimana cara menghentikan ini semua. Kasihan jika anak seumuran itu berkelahi dengan mata batin. Rustam menjawab, jika mata batinnya tidak bisa ditutup, tapi jendela penglihatannya bisa dipersempit. Jadi Ardi hanya bisa melihat mereka yang memang mau menampakkan diri. Kalau mereka tak mau tak akan bisa. Kalau cara itu Rustam mengaku bisa membantu. Rustam juga memberikan satu pesan sebisa mungkin Ardi menghindari pasar. Sebagai tempat dagang pasti ada penipuan, kebohongan, kecurangan, ingkar janji dan sumpah palsu. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Di tempat itu ada dunia yang tak seorang pun ingin melihatnya. Belum lagi perdagangan yang bersekutu dengan makhluk gaib, kemusyrikan, ada pesugihan dan santet. Scene lalu beralih ke tahun 1983. Saat itu Ardi dan Syifa sudah menginjak usia remaja. Pak Sucipto juga menunjukkan kegagahannya berhasil membuatkan adik untuk Ardi dan Syifa yang bernama Arif. Di saat mereka lagi sarapan bersama, Marni mengingatkan Ardi di mana hari itu ia harus membayar SPP sekolahnya. Ardi yang baru mengingat hal tersebut sekalian meminta uang jajan kepada sang ibu, namun ibu malah menyuruh Ardi untuk mampir ke pasar minta sama bapak. Ekspresi Ardi pun seketika berubah, apalagi ia tahu kalau dulu waktu kecil Pak Rustam berpesan agar Ardi tidak boleh ke pasar. Namun ia tidak punya pilihan lain, karena ibu harus mengantarkan Syifa dan Arif ke sekolah. Singkat cerita Ardi pun tiba di pasar. Sesampainya di sana Ardi dapat merasakan aura negatif yang begitu kuat di tempat jual beli tersebut. Saat ia berjalan masuk, Ardi melihat di salah satu warung makan menggunakan penglaris berupa air liur demit. Begitu juga di sebuah toko kain ia melihat sosok demit bertubuh gempal yang menjadi penglaris usaha itu. Ardi yang ketakutan berlari dengan panik dan tidak sengaja menabrak seorang pria bernama Wicak. Perlu diketahui kalau Wicak ini bersebelahan dengan toko Sucipto dan hampir mirip menjual barang dagangan yang sama. Walaupun saat itu Ardi berniat membantu, namun Wicak yang sudah terlanjur kesal, akhirnya pergi meninggalkan Arif. Salah satu warga lalu memberitahu Ardi kalau jangan terlalu dipikirin sikap Wicak kepadanya. Hal itu karena ternyata 2 minggu yang lalu anaknya Wicak meninggal dunia. Setelah itu Ardi kembali menuju ke toko ayahnya. Sesampainya di toko Ardi bertanya ke karyawan ayahnya, "Di mana Pak Sucipto sekarang?" Karyawan itu memberitahu Ardi kalau Sucipto sedang berada di lantai atas. Saat Ardi ke atas ia tidak sengaja mendengar ayahnya dan Sardi sedang beradu argumen. Di sana terdengar Sardi yang tidak senang kalau Sucipto serakah. Namun Sucipto mengatakan kalau semua itu bukan karena ia serakah melainkan karena rezeki dari yang di atas. Sardi yang kesal akhirnya pergi dari tempat itu. Ardi sendiri juga tidak habis pikir dengan Sardi yang entah sampai kapan ia harus memusuhi keluarganya. Mungkin karena ia iri dengan ayahnya, yang mempunyai toko yang selalu ramai. Sementara Sardi sendiri, istri dan anaknya sudah meninggal dunia, tokonya sepi dan hidupnya pas-pasan. Namun Sucipto menasehati Ardi, karena bagaimanapun juga Sardi adalah pamannya. Setelah itu Ardi meminta uang kuliah kepada sang ayah. Sucipto pun lalu masuk ke sebuah ruangan di mana ia terlihat menjaga keprivasian isi dalam ruangan tersebut. Setelah Ardi keluar ia kembali melihat banyak demit penglaris di berbagai toko. Ia pun akhirnya memutuskan mengambil jurus langkah 1000. Di malam hari Arif yang penasaran bertanya kepada Ardi, apa yang ia lihat di pasar tadi? Alih-alih menjawab Ardi hanya mengatakan kalau punya indera keenam itu tidak enak dan gak ada manfaatnya. Sementara itu Sucipto kembali mendapatkan bungkusan kiriman santet dari pesaingnya. Setelah dibuka ternyata isi bungkusan itu adalah sebuah tengkorak. Bersamaan dengan itu terdengar suara suku pedalaman yang menyeramkan.
Sama seperti sebelumnya Sucipto kembali membuang bungkusan santet tersebut. Di malam hari saat tertidur, Sucipto mengalami mimpi buruk. Dirinya saat itu berada di tengah hutan dan dijadikan sebagai tumbal sebuah ritual seorang dukun yang kita sebut saja Mbok Yati. Kemudian menghembuskan aura jahat ke dalam tubuh Sucipto. Hal tersebut tidak terlihat seperti mimpi buruk, karena Sucipto memang merasakan sakitnya di dunia nyata. Pada keesokan harinya Sucipto sekeluarga pun sarapan bersama, dan secara tiba-tiba Sucipto mengalami muntah darah. Mas, Pak, Mas, Mas, Bapak, Mas. Sucipto kemudian pingsan yang membuat Ardi dan yang lainnya sangat panik. Setelah dibawa ke rumah sakit anehnya pemeriksaan dokter mengatakan tidak ada luka dalam dan semua organ dalam kondisi baik. Dan yang lebih anehnya lagi Sucipto tiba-tiba ingin pulang saja tanpa mengharapkan obat-obatan dari dokter. Di rumah tetangga-tetangga Sucipto pun datang menjenguknya. Mereka memberikan saran kepada Sucipto untuk memanggil orang pintar memeriksa keadaannya. Mereka takut kalau Sucipto terkena santet. Hal itu karena tokonya yang paling laris dan pasti ada saja orang yang iri hati. Namun Sucipto menolak karena tidak percaya dengan ilmu klinik. Ardi yang tidak sengaja mendengar pembicaraan itu tertarik membaca buku Arif tentang kejahatan dunia gaib, terutama di bab 5 yang membahas tentang ilmu santet. Karena Sucipto yang sedang sakit akhirnya Ardi mengantarkan ibunya untuk sementara menjaga toko. Di sana Sardi menanyakan keadaan Sucipto dan memberikan jamu kepada Marni untuk diberikan kepada Sucipto. Marni pun menyuruh Ardi untuk memberikan jamu itu kepada sang ayah. Namun di tengah jalan Ardi membuang jamu itu ke tempat sampah. Di sisi lain Arif yang saat itu baru pulang sekolah, pembantu rumah tangga izin kepadanya untuk pulang karena ada acara keluarga. Saat itu ia melihat sebuah bingkisan berada di teras rumahnya. Saat dibuka ternyata itu adalah kiriman santet, sama seperti santet yang ditemukan Sucipto di pasar. Hal itu juga diikuti dengan terdengarnya suara dari suku pedalaman. Arif yang ketakutan kemudian masuk ke dalam rumah. Karena kejadian tersebut malam harinya Arif pun langsung demam. Entah pertanda apa Arif ingin malam itu Ardi tidur di kamarnya. Arif juga mengungkapkan rasa sayangnya kepada Ardi dan Syifa. Arif lalu berpesan agar Ardi dan Syifa kuat dan berani. Saat Arif sudah tertidur pulas, Ardi keluar membuatkan kompres air es untuk Arif, dan nampak terlihat sosok bayangan iblis mulai meneror di dalam rumah itu. Arif kemudian mengecek kamar orang tuanya dan benar saja tiba-tiba saat itu Sucipto langsung kejang-kejang. Dari dalam mulutnya anehnya ada keluar serangga yang langsung dihabisi oleh Ardi. Ardi kemudian membangunkan Syifa, sementara ia sendiri menelepon pihak rumah sakit. Saat akan kembali ke kamar ayah, Ardi juga mendengar Arif yang tengah merintih kesakitan. Ia melihat sebuah benang keluar dari telinga Arif, tidak berhenti sampai di situ darah lalu mengucur keluar dari mata Arif. Puncaknya sebilah pisau lalu keluar dari tubuh Arif dan menyayat tubuh Arif yang mungil tersebut. Ardi pun tidak menyangka adiknya mati mengenaskan dalam pangkuannya. Mendengar teriakan Ardi, Syifa dan Marni begitu syok mendapati Arif sudah tidak bernyawa. Pada keesokan harinya Arif pun akhirnya dimakamkan. Melihat kedatangan Sardi, Ardi lalu marah-marah dan mengusir Sardi dari tempat itu. Sardi mempertanyakan kenapa Ardi malah marah-marah kepadanya. Setelah mengucapkan bela sungkawa Sardi akhirnya mengalah dan pergi dari pemakaman itu. Sementara itu dokter akhirnya memvonis Sucipto menderita gangguan otak kronis. Walaupun terlihat sadar fungsi vitalnya bagus, namun badannya tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran diri.
Mulai sejak saat itu Sucipto hanya bisa rebahan di kamar. Di sisi lain Shiva terus membujuk ibunya agar mau makan. Tapi Marni menolak karena ingin sakit dan dengan begitu ia cepat menyusul Arif. Shiva yang mendengar itu pun terharu karena bagaimanapun juga dirinya dan Ardi masih membutuhkan sosok ibu. Ardi lalu bertanya ke ibu, apakah ia masih mempunyai nomor dan alamat dari Rustam? Ardi takut jika keluarganya itu memang benar terkena santet. Singkat cerita Rustam pun akhirnya kembali ke rumah itu. Rustam mengatakan, kalau Sucipto dikelilingi kekuatan yang buruk, kematian Arif juga karena itu. Tapi santet yang digunakan ini Rustam belum tahu. Ilmunya seperti bukan dari tanah Jawa, Rustam belum bisa mencabutnya. Sampai ia tahu betul santet apa ini dan untuk sementara waktu Rustam hanya bisa membekali mereka sebuah gelang sakti. Namun jika mereka curiga dengan orang yang menyantetnya, jangan sekali-kali melawan ataupun menghadapi dia, bisa-bisa mereka semua dibunuh di tempat. Pada keesokan harinya, tepatnya di waktu subuh Ardi meminta izin kepada ayahnya untuk menjaga toko. Di sana Ardi melihat berbagai macam bentuk penglaris, seperti penglaris bau jigong, dan memasang sesajen di sudut toko. Lalu Ardi berniat membantu Wicak yang kesusahan. Namun Wicak menolak dan seakan tidak suka dengan Ardi. Berbeda dengan Sardi, di mana Ardi begitu benci kepada pamannya tersebut. Di pagi hari penglaris bau jigong tersebut nampaknya worth it. Begitu juga dengan penjual beras yang pelanggannya semakin ramai. Berbeda dengan toko Sucipto di mana semenjak ia sakit tokonya juga ikut sepi. Saat itu juga karyawannya izin keluar, karena sudah ada tawaran dari toko lain. Ardi pun tidak bisa apa-apa dan menerima semua dengan lapang dada. Di malam hari akhirnya ada satu pelanggan yang ingin membeli beras di toko itu. Namun tiba-tiba Ardi menyadari ada sebuah darah yang menetes dari pelanggan itu. Saat ia lengah, pelanggan tersebut tiba-tiba menghilang. Ardi kemudian melihat pelanggan itu masuk ke dalam tokonya Wicak. Kebetulan saat itu Wicak lagi keluar, di mana rasa penasaran Ardi timbul saat melihat sosok bayangan dalam sebuah ruangan. Saat dibuka, ternyata di dalam sana ada foto anaknya Wicak dan juga sesajen. Saat Wicak datang ia memberitahu Ardi, kalau ayahnya telah membunuh anakku dan bapakmu harus mati. Di sisi lain Marni mendengar suara dari langit-langit rumahnya, tanpa menyadari kalau gelang pelindungnya telah terputus. Begitu juga dengan Shiva yang saat itu sudah tertidur pulas. Marni pun mengikuti asal suara itu, hingga ia harus keluar rumah dan sayangnya Marni menemukan kiriman santet serupa, tanpa tahu kalau bungkusan seperti itulah yang membuat suaminya sakit dan Arif meninggal dunia. Saat ia ingin membuang santet itu, tiba-tiba saja kepalanya pusing dan ia mendengar suara suku pedalaman. Karena takut akhirnya ia menjatuhkan santet itu dan masuk ke dalam rumah. Shiva pun terbangun mendengar ibunya yang panik itu. Ia mencoba menenangkan ibunya dan menyuruh untuk rebahan di sofa. Lalu saat Ardi tiba di rumah, ia melihat bungkusan itu tergeletak di halaman rumahnya. Ardi yang panik, dengan cepat masuk ke dalam rumah. Shiva memberitahu Ardi kalau ibu mereka jatuh sakit serupa yang dialami Arif waktu itu. Ardi pun menyuruh Shiva untuk segera menelepon Rustam. Setelah dicek Rustam mengatakan kalau santet itu seperti ilmu dari timur, ia berpesan, jika ada benda seperti itu lagi jangan disentuh dan jangan dibuka, karena hal itu bisa menyebabkan kita terkena santetnya. Itulah kenapa sampai sekarang Ardi dan Shiva masih selamat. Ardi yang sudah muak dengan ini semua akhirnya pergi menemui Sardi. Setelah menemui Sardi, Ardi mengatakan, mau sampai kapan kamu meneror keluarga saya, dimulai dari sang ayah, Arif dan sekarang ibu. Sardi pun merespon kalau ia tidak pernah menyantet keluarganya. Bahkan ia mengaku mau melindungi keluarganya Ardi, malah Pak Suciptolah yang memakai santet dan memulai semuanya. Kilas balik pun menunjukkan, di mana saat itu Sucipto yang baru kena PHK, ia meminta tolong kepada Sardi untuk dicarikan ruko kosong, karena ia juga mau berdagang.
Singkat cerita Sucipto pun juga akhirnya berdagang dan Sardi tidak pernah merasa tersaingi dengan kedatangan Sucipto. Di sini Sucipto tidak sengaja menemukan bungkusan santet di mana Sardi yang melihat itu langsung menegur Sucipto dan menyuruh untuk membuang bungkusan itu. Dan sejak saat itu tiap hari ada saja kiriman di toko Sucipto. Sedikit demi sedikit pelanggan akhirnya berkurang, bahkan sampai tak ada satu pun. Waktu itu juga Ardi yang tengah sakit, Marni dan Sucipto bingung di mana mereka harus mendapatkan uang. Sementara toko saja sangat susah mendapatkan pelanggan. Sebenarnya Pak Sucipto sendiri tidak percaya dengan klinik. Tapi menurutnya cuman itu yang ia bisa lakukan. Di malam itu ia ke rumah Mbah Di, atas suatu hajat, sejak ke dukun itulah tokoh Sucipto paling laris. Dukun yang punya ilmu lebih tinggi dari semua dukun-dukun yang orang pasar pakai. Semua pelanggan dari pesaing Sucipto akhirnya diambil. Dia juga bisa membalikan semua kiriman dari orang-orang. Sardi sejatinya sudah memperingati Sucipto agar tidak serakah. Tapi Sucipto tidak mau dengar. Sucipto sudah dikuasai dendam dan keserakahan, sampai puncaknya Marni terkena kiriman santet. Setelah dirontogen banyak paku dan benda tajam lainnya di dalam perut Marni. Sucipto pun melaporkan hal itu kepada Mbah Di, mana Mbah Di mengatakan kalau santet itu merupakan kiriman pesaingnya yakni Wicak. Ini bukan yang pertama kalinya ia kirim, namun untuk kali ini sudah sangat keterlaluan karena sudah main fisik. Karena dendam akhirnya Sucipto menyuruh Mbah Di untuk membuat Wicak sakit sama seperti Marni. Di malam itu santet kiriman Sucipto nyatanya meleset dan mengenai anaknya Wicak. Saking melesetnya anak Wicak tidak dibuat sakit, melainkan sampai meninggal dunia. Tidak lama setelah itu Sucipto akhirnya jatuh sakit. Dukun apa yang dipakai Wicak sudah pasti sangat kuat. Sampai-sampai Sucipto tidak bisa balikin santet-santet kirimannya. Namun Ardi tidak percaya kalau ayahnya main klinik. Begitu juga kata Rustam yang bilang kalau Sucipto tidak main klinik. Namun Sardi mengatakan kalau ayahnya itu pakai pelindung, supaya orang-orang tidak tahu kalau ia pakai klinik. Sardi tahu semua ini karena ia juga dulu pernah pakai sampai anak dan istrinya jadi korban. Namun tetap saja Ardi tidak percaya dan menuduh Sardi hanya mengalihkan pembicaraan supaya tidak difitnah. Sardi tidak habis pikir dengan bocah labil itu, akhirnya menyuruh Ardi untuk mengecek ruangan kerja ayahnya di atas. Singkat cerita Ardi pun ke ruangan kerja ayahnya dan membuka paksa pintu di ruangan itu. Setelah dibuka ternyata benar ayahnya main klinik dan semua yang dikatakan Sardi tidak bohong. Ia melihat di salah satu buku, di mana di sana Ardi menemukan nomor WhatsApp Mbah Di. Ia pun menghubungi nomor itu dan pada keesokan harinya Ardi pun menuju ke kediaman Mbah Di desa seberang. Sesampainya di sana Ardi disambut oleh anaknya Mbah Di yang bernama Retno. Setelah tahu kalau Ardi ini adalah anaknya Sucipto, seketika ekspresi Retno langsung berubah. Ternyata gara-gara Sucipto Mbah Di juga cuma bisa rebahan di kamar. Sama seperti keadaan Sucipto di rumah, sejak anaknya Wicak mati, Mbah Di pernah berkata ia mendengar suara seperti orang dari suku pedalaman, dan juga katanya ada sosok hitam besar yang datang. Lalu kondisinya Mbah Di akhirnya seperti ini, makanya Mbah Di juga tidak bisa melindungi Sucipto lagi. Wicak memakai dukun yang ilmunya jauh di atas Mbah Di. Ilmunya dari timur dan mereka pakai santet yang namanya santet Segoropitu. Santet tersebut masuk kriteria tingkat tinggi, ritualnya memerlukan pengorbanan jiwa atas dasar sakit hati dan dendam dari sang pengirim. Mereka harus melakukan ritual panjang dengan upacara perjanjian selama 7 kali, di 7 titik pantai berbeda di tanah Jawa, untuk memanggil iblis dari seberang lautan Jawa. Kemampuannya menyeberangi lautan, membuktikan betapa kuatnya dia. Iblis tersebut bernama Suanggi. Ardi lalu menemui Sardi dan bertanya apakah ia tahu santet Segoropitu. Namun Sardi tidak tahu dan tidak pernah dengar santet itu. Mereka pun kemudian mendengar suara suku pedalaman itu. Pade, ibu, ibu, Pade, dan bergegas ke rumah untuk menyelamatkan ibu. Di sisi lain Marni terbangun dan meminta tolong ke Syifa untuk dibuatkan teh hangat.
Saat Shiva ke dapur tiba-tiba Marni mengeluhkan sakit di perutnya. Mendengar teriakan ibu, Shiva dengan cepat ke kamar menghampiri sang ibu dan nahasnya Shiva harus melihat ibunya tersebut mati tersiksa secara perlahan-lahan. Shiva! Ibu! Kenapa ibu? Bersamaan dengan itu, Ardi dan Sardi akhirnya tiba. Namun sayangnya mereka terlambat mendapati Marni sudah meninggal dunia. Sucipto yang mendengar itu hanya bisa meneteskan air mata, tanpa bisa berbuat apa-apa. Pada keesokan harinya jenazah Marni akhirnya dikebumikan. Di malam hari Rustam melakukan ritual, untuk meminta petunjuk cara menghentikan santet Segoro Pitu. Di sisi lain Ardi yang sudah geram ingin pergi ke rumah Wicak. Namun Shiva mengingatkan Ardi kalau hal itu berbahaya, karena Wicak dilindungi oleh dukunnya. Namun Ardi juga serba salah, karena kalau cuma menunggu cepat atau lambat mereka juga pasti terkena santetnya. Saat lagi berdiskusi tiba-tiba Pak Rustam datang. Dari semedi yang dilakukan ada cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan santet tersebut. Sucipto harus diruat dengan air dari 7 titik pantai tempat Wicak melakukan ritual, dan harus ada yang pergi ke 7 titik pantai itu. Dan mengambil air di sana, lalu membawa airnya pulang untuk meruat Sucipto. Ruatannya harus di hari yang sama dengan wetonnya, dan sebelum jam 8 malam. Mereka masih punya waktu sampai 5 hari lagi, sebelum hari kelahiran Sucipto lewat. Jika Ardi bersedia maka Rustam akan membuka mata batinnya sepenuhnya. Perlu indera keenam tanpa batas untuk melakukan hal itu, karena nanti di sana ia akan menghadapi 7 sosok, yang ditugaskan dukunnya Wicak untuk menjaga titik pantai itu. Ardi tetap akan melihat mereka, sekalipun mereka tidak mau menampakkan dirinya kepada Ardi. Sardi pun mengajukan dirinya untuk menemani Ardi. Namun Rustam melarang karena ia perlu Sardi di rumah itu untuk menyiapkan ritual ruatan. Untuk itulah Shiva bersedia menemani Ardi ke 7 titik pantai itu. Rustam pun setuju jika mata batin Shiva dibuka, karena Shiva memang punya bakat, tapi memang belum terbuka secara alami. Tidak membuang waktu, malam itu juga keduanya akhirnya dibuka mata batinnya. Ini pun Bagus Ardi Pangestu bin Sucipto. Arep kagungan kerso arso bika langkung marem cokro mahkotani. Saestunipun engkang sampun dipun sukaaken dateng piyambak. Setelah dibuka Rustam menyuruh mereka untuk berangkat. Ia berpesan agar mereka memulai dari timur ke barat. Begitu sampai mata batin mereka akan memberitahu dari mana mereka akan mulai. Singkat cerita mereka berdua tiba di titik Watu Ulo. Mereka berbagi tugas di mana Shiva mematikan lilinnya. Sementara Ardi mengambil air di bibir pantai, namun saat akan pergi tiba-tiba sosok penunggu titik itu muncul. Saat mereka melihat ke belakang rupanya itu adalah sosok Medusa lanang versi lokal. Mas Ardi! Di titik yang kedua mereka diteror oleh sosok si botak ireng. Di titik yang ketiga mereka diteror sosok nenek berambut merah muda panjang. Di titik yang keempat mereka diteror sosok suster ngesot. Di titik yang kelima mereka diteror oleh sosok tinggi setunggu kiristiris tunggu tinggi kurus. Di titik keenam mereka diteror sosok wanita gempal tanpa kepala. Dan akhirnya mereka pun sampai di titik yang terakhir. Di sana mereka diteror oleh sosok yang tak kasat mata. Mereka mencoba berlari namun sayangnya sosok itu membuat mereka terjatuh dan wadah tempat air mereka pun pecah.
Beruntungnya sosok itu berhasil pergi setelah mendengar suara kereta kencana. Salah satu pengawal ratu memberikan pengganti air mereka yang pecah, dengan mengatakan kalau pemberian itu adalah hadiah dari Kanjeng Ratu. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah, membawa 7 air dari 7 titik pantai itu. Sementara di rumah Sardi dan Rustam mulai khawatir, karena beberapa menit lagi menuju jam 8. Namun Ardi dan Syifa yang belum datang juga, dan tiba-tiba mereka merasakan teror dari iblis Sunggi tersebut. Rustam kemudian keluar bersemedi mencoba untuk menenangkan keadaan. Namun hal tersebut seakan tidak mempan, dan iblis Suanggi akhirnya menunjukkan batang hidungnya. Rustam pun mencoba melarikan diri namun sayangnya ia harus tertangkap dan dihabisi oleh iblis Suanggi. Sardi yang melihat Rustam sudah mati, begitu panik dan ketakutan. Tidak menunggu waktu lama iblis Suanggi akhirnya menghabisi Sardi juga. Sementara itu Ardi dan Syifa akhirnya tiba. Keduanya melihat Sardi dan Rustam sudah tidak bernyawa. Ardi dan Syifa lantas bergegas masuk ke kamar ayah untuk meruatnya. Sebelum semuanya terlambat, mereka berdua mulai memandikan ayah satu persatu menggunakan air pantai itu. Namun hal itu tentu tak mudah, di mana iblis berusaha mengganggu mereka berdua. Lalu saat Ardi akan menumpahkan air terakhir, tiba-tiba iblis Suanggi menyeret Sucipto. Untungnya Ardi melempar kendi itu hingga pecah yang membuat airnya tepat mengenai sang ayah. Karena hal itu iblis Suanggi akhirnya terlalap si jago merah. Sebelum ke neraka, iblis itu menyerang Wicak dan juga dukunnya. Mereka menghabisi keduanya dengan sangat brutal. Di akhir film setelah Sucipto diruat kondisi Mbah Di juga ikut membaik, Mbah Di mengatakan jika malam itu kekuatan iblis Suanggi sudah keluar dari tanah Jawa, makanya kekuatannya juga sudah tidak ada lagi di tanah itu. Ardi menambahkan jika santet Wicak memang sudah selesai, namun bagaimana dengan penglaris Bapak? Mendengar hal tersebut Bapak berjanji tidak akan pakai lagi, dan akhirnya film pun selesai. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya.